proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jemaat Tuhan dimohon bangkit berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwa dan bangunlah mereka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Haleluya. 80 tahun sudah Tuhan sertai kemerdekaan bangsa kita. Saya percaya itu semua terjadi karena Tuhan Yesus baik bangsa kita. Dan hati Tuhan ada bagi bangsa kita. Amin. Seberapa banyak kita yang bersyukur atas kemerdekaan ini, boleh lambaikan tangan. Mari naikkan syukur kita melalui puji-pujian dan sukacita. Haleluya. Mari nyatakan.
dari segala suku, kaum dan bahasa, datang berkumpul di hadapan tahta. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Sekali lagi nyatakan, dari segala suku, kaum dan bahasa, datang berkumpul di hadapan tahta. Naikkan pujianmu, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Puji Dia, oh puji haleluya, puji haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Lagi puji Dia, oh puji haleluya, puji haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Haleluya. Mari angkat pujian bagi Yesus, Allah bagi bangsa Indonesia. Katakan, dari segala suku, kaum dan bahasa, datang berkumpul di hadapan tahta. Semua naikkan pujian di hadapannya. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Oh puji haleluya, puji haleluya, katakan, sebab namamu besar, besar di antara segala. Lagi, oh puji haleluya, puji haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mungkin kita berasal dari banyak suku, banyak bahasa, tapi kan nyembah Allah yang satu, Yesus namanya, amin. Haleluya. Mari nyatakan sama-sama, oh puji haleluya, puji haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara. Sekali lagi nyatakan pujianmu, oh puji haleluya, oh puji haleluya, sebab namamu besar di antara segala. Sebab namamu besar, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa, di antara bangsa-bangsa, oh di antara segala bangsa, di antara segala bangsa. Haleluya. Biar malam hari ini seluruh pulau, seluruh suku dan bahasa memuji nama Yesus yang ajaib, amin. Mari berikan tepuk tangan kita lagi. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. hai seluruh Katakan lagi, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. menyambut Lagi, Sang Raja. mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Oh,
pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung bersorak, gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, oh segala raja. Pulau Jawa memuji Tuhan, amin, haleluya. Mari nyanyikan. Monggo mas, puji Gusti, Gusti Yesus, juru wilujeng. Monggo mbak, puji Gusti, Gusti Yesus, juru wilujeng. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung bersorak, gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Pulau Sumatera memuji Tuhan, amin. Siap. Nyanyikan. Puji Majahoba, Puji Majahoba, saya puji Majahoba, Puji Majahoba, puji Majahoba, Puji Majahoba, saya puji Majahoba. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung bersorak, gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Indonesia Timur memuji Tuhan. Sio mandise, kata puji Yesus. Lagi. Sio mandise, kata puji Yesus. Oh, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung bersorak, mari puji Dia. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, oh segala raja. Segala raja, haleluya. Dialah Raja, dialah segala raja yang memerintah dan berdaulat atas Indonesia. Mari nyanyikan nubuatan kita atas Indonesia. Biar setiap nubuatan yang digenapi atas Indonesia. Haleluya. Biar terjadi transformasi atas Indonesia. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Nyatakan sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Biar Tuhan melawat negeri kita tercinta. Lagi nyanyikan segenap hati. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya.
ini yang kita doakan. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Segenap hati, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri, nyanyikan dengan iman. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Sukacita pujian di rumah, segenap sukacita dan tarian melawat negeri kami Indonesia, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat sekali lagi. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Katakan dengan iman. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Biar Tuhan melawat negeri kita dengan kebaikan demi kebaikan, sebab Dia Tuhan yang baik, yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kebaikannya kekal bagi setiap kita. Haleluya. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Sungguh sudah terbukti kebaikannya bagi kita. Hey, yeah. Woo. Yesus baik, sangat baik, sangat baik. Katakan sebab kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sebab kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Lagi sebab kau baik, sebab kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Segala suku, kaum dan bahasa, generasi ke generasi ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan. Katakan Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Dia yang terbaik dulu, sekarang dan selamanya. Yesus, haleluya Yesus. Lagi katakan sebab kau baik. Sebab kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Lagi nyatakan sebab kau baik. Sebab kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Dan segala suku, kaum dan bahasa menyembah Yesus. Segala suku, kaum dan bahasa, generasi ke generasi ku sembahkan. Haleluya. Haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan.
jempol setiap kita katakan Engkau baik selamanya, selamanya Engkau baik. Bersama-sama, Engkau baik selamanya, selamanya. Engkau baik, Engkau baik selamanya, selamanya. Lagi, Engkau baik selamanya, selamanya. Sekali lagi, Engkau baik selamanya, selamanya. Engkau baik. Teriakan bersama-sama. Hey, lebih kuat lagi. Hey, hey. Sekali lagi. Hey, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Sekali lagi katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Angkat jempol katakan bersama. Engkau baik. Haleluya. Umat pemenang, lebih dari pemenang, Indonesia maju. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Nyatakan panggilan ini bagi setiap kita semuanya. Mari kita semua umat Allah yang terpilih, umat pilih, dengarkan panggilannya bagi kita. Dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekuat hati katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan, bangkit nyatakan kebesaran Tuhan. Yes. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, 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 ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya,
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala. Sebab Dia Raja kita, Dialah Raja. Yesus, Dialah Raja selamanya, Dialah Raja. Haleluya. 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 Sungguh luar biasa Allah kita. Sungguh Dia Allah yang mengasihi seluruh bangsa kita. Selama 80 tahun ini Dia sudah menjaga kemerdekaan bangsa kita dan juga memberikan kemerdekaan bagi setiap kita masing-masing pribadi. Sebab itu patutlah kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Bahkan sore malam hari ini, bawa doa-doa kita di hadapan Tuhan untuk bangsa kita. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu hati kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bawa doa kita lagi, katakan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Berucapkan berkat atas bangsa kita. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, amin. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu atas bangsa kami.
terjadi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Mari naikkan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Angkat tangan kita sama-sama. Mari kita bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Mari kita serahkan bangsa negara kita dalam tangan Tuhan. Sebab di tangan Tuhan semua akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Angkat tangan kita sama-sama. Bagi bangsa ini kami bawa doa kami kepadamu Tuhan. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan. Amin. Atas seluruh bumi. Sekali lagi, hanya namamu ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bawa bangsa negara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. 80 tahun lamanya Engkau menjaga negeri ini. Sampai dengan hari ini kami tahu ada tangan Tuhan atas negeri kami. Ada kebaikan Tuhan atas negeri kami. Apapun dan bagaimanapun hari-hari yang kami lewati, kami mau tetap berkata, Tuhan terima kasih. 80 tahun perjalanan Engkau membawa Indonesia menjadi negara yang sama dengan yang lainnya, berdiri sama tinggi, berdaulat bersatu untuk merancangkan kemakmuran buat warga negaranya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden sebagai pemimpin tertinggi dari bangsa kami. Berdoa untuk seluruh jajaran di kabinet. Berdoa untuk orang-orang pemangku kepentingan. Kami berdoa supaya Tuhan memberi mereka hikmat. Tetapi di atas segalanya beri kepada mereka hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga di dalam setiap keputusan, tindakan, perkataan, perbuatan, mereka sadar bahwa ada Raja di atas segala raja. Ada Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Kami berdoa biarlah apa yang Kau rancangkan untuk Indonesia, seperti yang Kau tuliskan dalam firman-Mu, terjadi dengan sempurna atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Indonesia, negara di mana kami hidup, kami mendapatkan nafkah, kami bisa berkarya. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya semua ada karena kebaikan Tuhan saja. Sore hari ini kami berdoa, biarlah rancangan-Mu terjadi
dan digenapi atas Indonesia. Biarlah Engkau mengindahkan tanah kami Tuhan, mengaruniai dengan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang airmu penuh dengan air dan Engkau menyediakan gandum bagi kami. Engkau menyediakan berlimpah-limpah. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai dengan kebaikan-Mu. Jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorak dan bernyanyi-nyanyi memuji Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Segala seru doa kami beralaskan di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan lebih meriah. Sama-sama pegikan kemerdekaan 3 kali. Katakan merdeka 3 kali. Sama-sama genggam tangan kita. Katakan sama-sama dengan mantap. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan lagi yang meriah bagi dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Senang sekali kita di hari yang indah, hari yang berbahagia ini bertepatan dengan peringatan perayaan ulang tahun negara kemerdekaan negara kita yang ke-80. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Apapun dan bagaimanapun yang kita dengar, yang kita lihat di sekitar kita, bahkan yang mungkin kita alami, biarlah rasa syukur atas kemerdekaan itu menggema di hati kita. Bapak Ibu, bagaimanapun juga kemerdekaan itu adalah anugerah untuk sebuah bangsa. Tidak ada gunanya sebuah bangsa yang dipenuhi dengan kekayaan sumber alam, dipenuhi dengan segala fasilitas yang baik kalau dia dalam keadaan terjajah. Kita bersyukur bahwa Indonesia merdeka, 80 tahun Tuhan telah jaga bangsa negara ini. Ada riak-riak di dalamnya, tapi perlindungan Tuhan sungguh dinyatakan di dalam bangsa kita. Layak kita bersyukur, harus kita bersyukur dan menikmati kemerdekaan ini di dalam hari-hari kita. Namun saya juga mengerti Bapak Ibu, bahwa ada sebagian kita, mungkin sebagian besar yang kita banyak kali mendengar tentang berita-berita yang ada di luar sana melalui media sosial, melalui televisi, betapa ada pro dan kontra, carut marut di dalam segala yang terjadi, banyak pertanyaan, banyak kegelisahan, kegusaran, mengapa seperti ini, mengapa harus demikian. Kita melihat mungkin ada ketidakadilan, kita mendengar di sana sini bahwa terus-menerus pajak ditingkatkan sehingga kemudian menjadi berat buat bangsa, buat masyarakat dan sebagainya. Bapak Ibu, itulah yang menghiasi ruang baca dan ruang dengar kita. Tapi saya mau bilang kepada kita begini Bapak Ibu, hati-hati dengan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Karena semua itu akan mewarnai bagaimana persepsi kita tentang bangsa kita dan membuat kita lupa untuk bersyukur bahwa kemerdekaan itu di atas segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita banyak mendengar hal yang negatif, pikiran kita akan jadi negatif. Ketika kita banyak membaca hal-hal yang negatif, maka pendapat kita akan menjadi negatif. Nah, bagaimana kita melihat Indonesia ini? Yang pertama saya mau ajak kita semua melihat bahwa Indonesia ini ada di hati Tuhan. Mari kita angkat perspektif kita.
lebih tinggi daripada berita yang sedang beredar di hari-hari ini. Indonesia itu ada di hati Tuhan. Bagaimana saya tahu? Anda bertanya bagaimana Bapak tahu? Apakah Bapak pernah bertanya kepada Tuhan? Saudara, saya hanya bilang begini kepada kita. Kalau Anda baca Alkitab, Yesaya pasal yang ke-60, salah satu bagian dari Alkitab menulis dengan jelas tentang Indonesia. Apa artinya? Bapak Ibu, Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah pikiran Allah dan hati Allah yang diterjemahkan di dalam bahasa manusia melalui the man of God. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima pewahyuan Allah dan menuliskannya. Sehingga kita punya Alkitab. Kalau kita nggak punya Alkitab, nggak akan kita bisa ngerti hati Allah seperti apa, pikiran Allah seperti apa. Jadi di Alkitablah kita menemukan apa hati Allah dan apa pikiran Allah. Dan Indonesia ada dalam Alkitab. Memang kata Indonesia tidak ada di sana. Tetapi kalau Anda membaca Yesaya pasal yang ke-60, Anda akan menemukan gambaran yang sangat kuat bahwa pasal 60 itu berbicara tentang Indonesia. Berbicara tentang pulau-pulau. Bapak Ibu, tidak ada negara di dunia ini yang memiliki pulau-pulau sebanyak Indonesia. Mazmur 65 bicara tentang pulau-pulau dan itu mengarah kepada Indonesia. Kalau Indonesia digambarkan sebagai pulau-pulau ada di dalam Alkitab, berarti Indonesia ada di hati dan pikiran Tuhan. Anda dan saya harus mampu melihat dengan perspektif yang lebih luas. Memang kita mengerti sekarang kita sedang berada dalam keadaan di mana situasinya serba tidak menentu. Orang mengeluh, memunculkan kegusarannya, perdebatan pro dan kontra, sampai kadang-kadang tidak masuk akal, sampai menyerang personal dan sebagainya. Tapi saya beritahu kepada kita semua Bapak Ibu, di negara manapun di dunia, sami mawon, sama saja Bapak Ibu. Beberapa minggu yang 1-2 minggu yang lalu Bapak Ibu, keluarga kami berkumpul untuk satu acara dan keluarga istri saya tinggal di Amerika. Keluarga saya, adik-adik saya, satu tinggal di Australia dan satu tinggal di Singapura. Negara-negara yang kita lihat secara manusia stabil, ekonominya stabil, masyarakatnya stabil. Apakah mereka lepas dari persoalan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Mereka tetap dalam pergumulan, semaju apapun, sehebat apapun sebuah negara, di dalamnya selalu ada pro dan kontra. Finlandia adalah negara yang tercatat sebagai negara yang memberikan kebahagiaan tertinggi kepada penduduknya. Apakah kemudian di sana baik-baik saja? Tidak juga. Karena ternyata angka bunuh diri di Finlandia juga tidak lebih kecil daripada negara-negara yang lainnya. Jepang kita tahu, negara dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, masyarakatnya begitu santun, ternyata memiliki tingkat bunuh diri yang termasuk tinggi. Kita tidak bisa hanya berkata, kenapa Indonesia begini, kenapa pemerintah begini, kenapa si A begitu, kenapa menteri ini begitu. Kita tidak bisa hanya sekedar menuding karena semua bangsa, semua negara di dunia ini mengalami yang sama. Tapi yang kita tahu, tidak semua bangsa ditulis dalam Alkitab. Dan Indonesia ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus kritis kepada apa yang dirancangkan dengan keliru. Tapi kita tidak boleh pesimis menghadapi situasi yang terasa begitu berat dan menjadi sulit. Ketika Allah menuliskan dalam Alkitab, Allah akan menggenapi sesuai dengan yang ditulis dalam Alkitab. Karena itu sebagai bangsa dan negara, sebagai warga negara Indonesia, mari kita melihat isi Alkitab, janji Allah dalam Alkitab lebih besar daripada kata pengamat, lebih besar daripada kata buzzer politik yang sekarang sedang beredar luas di sekitar kita. Dan di atas semuanya Bapak Ibu, saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita mau menikmati kemerdekaan yang merupakan berkat Tuhan atas Indonesia, dengar baik-baik ini, hati kita
harus benar-benar juga dimerdekakan. Yang seringkali membuat perspektif kita menjadi buruk, itu bukan situasinya, itu karena hati kita, karena pikiran kita, karena pendapat kita yang terbelenggu dengan berbagai macam opini yang terjadi. Hati yang merdeka, hati yang dibebaskan akan memberikan keleluasaan perspektif ketika mendengar dan menghadapi apapun juga. Tidak ada gunanya sebuah keadaan yang sangat baik kalau orang-orang di dalamnya hatinya terbelenggu. Tapi kita bersyukur, kita memiliki Kristus dan kita mau melihat firman Tuhan hari ini bahwa kalau kita mau mengalami kemerdekaan yang sejati, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan yang telah memberi kepada kita sebuah janji bahwa Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Sehingga judul renungan kita pada sore hari ini adalah Kristus yang memerdekakan kita. Merdeka di dalam Kristus, itulah kemerdekaan yang sejati. Harus dimulai dengan yang ada di dalam hati kita. Saudara dari istri saya, Pak Denny Hanafi, sudah berkeliling ke hampir seluruh dunia. Mengunjungi negara-negara yang makmur, negara-negara maju, negara-negara kaya. Tapi juga mengunjungi negara-negara miskin, bahkan super miskin. Tapi kesimpulan yang beliau dapatkan adalah di negara-negara yang miskin dan super miskin, ternyata kebahagiaan dari orang-orang yang ada di sana yang mengenal Kristus tidak kalah dibandingkan dengan kebahagiaan mereka di negara-negara kaya. Jadi masalahnya bukan apa yang ada di luar, masalahnya adalah apa yang ada di dalam. Kalau yang di dalam kita benar-benar merdeka, maka apapun yang di luar akan membuat kita tetap merdeka, sukacita, dan penuh dengan harapan untuk masa depan. Mari buka Alkitab kita sama-sama. Kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-36, Bapak Ibu. Apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan begini Bapak Ibu. Mari kita baca semua sama-sama dengan suara keras, mantap, percaya ini adalah kunci. Kalau Anda dan saya ingin mengalami, menikmati kemerdekaan di luar secara seutuhnya. Yohanes 8 ayat 36. Kita baca 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya belum dengar suara Anda. Kenapa? Anda capek habis upacara hari ini? Lelah, panas? Ayo kita baca semangat. Ayo, karena ini kunci saudara. Ini jawaban kalau kita ingin benar-benar merdeka. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa? Artinya ada orang yang merdeka tapi tidak benar-benar merdeka. Ada orang yang tinggal di negara merdeka tapi dia tidak benar-benar merdeka. Kenapa? Karena anak itu belum memerdekakan dia. Siapa anak itu? Come on, siapa anak itu? Jangan ragu-ragu, siapa anak itu? Yesus. Yesus memerdekakan kita. Maka kita benar-benar merdeka. Tidak peduli dimanapun kita berada. Tidak peduli dalam lingkungan apapun Anda berada. Sepanjang hatimu merdeka, maka engkau benar-benar merdeka. Bapak Ibu, terjemahan lain berkata bahwa sebab itu, jikalau anak itu membebaskan kalian, maka barulah kalian benar-benar bebas. Sepanjang anak itu Yesus belum membebaskan kita, tidak pernah ada kemerdekaan yang sejati. Kita bisa terapkan ini kepada bangsa kita bisa terapkan di dalam hidup kita bisa terapkan dalam keseharian kita. Karena semua kita sebetulnya ingin hidup merdeka. Apa itu merdeka? Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, merdeka adalah bebas.
bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Bersyukur secara yuridis, secara historis, secara faktual kita sudah merdeka, bebas dari penjajahan. Itu baru definisi pertama. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Sekarang kita tidak lagi dituntut oleh penjajah. Dahulu waktu kita di bawah Jepang, Belanda dan sebagainya, waduh, ada kerja paksa, saudara, ada tuntutan, ada penindasan. Kita sekarang merdeka. Oke, betul, itu adalah definisi dari merdeka. Yang ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Nah, Bapak Ibu, di sini saya merasa ada orang-orang yang hidupnya tidak benar-benar merdeka. Kenapa? Karena Anda selalu berpikir tentang apa yang orang pikirkan tentang Anda. Anda dirisaukan dengan bagaimana Anda berpikir, orang berpikir tentang Anda. Sehingga Anda terus-menerus menjaga penampilan diri. Anda terus-menerus memasang topeng. Anda terus-menerus berusaha kelihatan tampil menawan di hadapan orang. Anda tidak sedang merdeka kalau Anda mengalami keadaan seperti ini. Dan Bapak Ibu tahu, hidup yang selalu ingin mendapatkan citra positif dari orang lain, itu adalah hidup yang paling sengsara. Kita tidak bisa memaksa orang selalu berpikir yang baik tentang kita. Kita tidak bisa memaksa orang berpikir positif tentang kita. Sebaik apapun yang kita lakukan, selalu ada orang berpikir negatif. Itu sebabnya kita harus berani merdeka. Sepanjang anak itu telah memerdekakan saya tidak terlalu pusing dengan apa yang orang katakan tentang saya. Karena yang utama dan yang terutama adalah apa kata Tuhan. Dan kata orang akan berubah dengan cepat dan akan segera hilang. Itulah yang disebut dengan merdeka. Benar-benar hidup bebas dari penjajahan, tidak ada tuntutan, dan tidak tergantung pada apa yang orang pikirkan tentang kita. Banyak orang tidak hidup dalam kemerdekaan sejati. Mereka diperbudak oleh dosa, rasa bersalah, ketakutan, opini orang lain, masa lalu, dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Kristus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa, tetapi untuk memerdekakan kita sepenuhnya. Bapak Ibu, ketika saudara-saudara, ketika kita hanya percaya Yesus untuk sorga, kita sedang kehilangan rencana besar Tuhan dalam hidup kita. Dia ingin kita semua hidup merdeka di dalam perjalanan kita, di dalam menata hidup kita, di dalam memandang bagaimana orang lain. Kita merdeka, kenapa? Karena kita tahu ada Kristus yang telah memerdekakan kita di dalam kita ini. 4 hal saya mau sampaikan dengan cepat. Apa yang Kristus kerjakan di dalam memerdekakan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kemerdekaan Kristus, kemerdekaan di dalam Kristus adalah pembebasan dari kuasa dosa. Pembebasan dari kuasa dosa. Nah, dengar baik-baik ini. Ada yang disebut dengan kuasa dosa. Dan Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa. Artinya apa? Kuasa dosa tidak bisa dibebaskan oleh siapapun kecuali oleh Kristus. Mari kita lihat. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Mari kita baca semua. Yuk sama-sama ya. Saya selalu ingin mengajak Anda untuk berinteraktif, untuk aktif supaya fokus kita terus kepada firman. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya ada posisi status di mana orang diperhamba, diperbudak oleh dosa. Kenapa begitu? Karena dosa itu bukan cuma perbuatan, Bapak Ibu. Dosa itu bukan karena kecerobohan, tapi dosa itu punya power. The power of sin. Dan the power of sin bekerja sejak manusia menjadi janin.
di dalam rahim ibu. Sejak manusia ada dan terbentuk secara biologis, kuasa dosa, the power of sin itu melekat pada orang, pada pribadi itu. Dan kemudian the power of sin melahirkan sinful nature, perilaku berdosa, hidup di dalam dosa. Saudara, orang mungkin ada di antara Anda yang percaya apa yang dikatakan oleh seorang filsuf ya pada zaman yang lalu, mengatakan bahwa hidup manusia itu, bayi itu seperti kertas putih, bersih, dia tidak tercoreng apapun. Nanti setelah dia hidup, ada banyak coret-coret di sana, nah hidupnya nanti seperti itu. Bapak Ibu, keliru. Karena Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Bayi yang dilahirkan itu tidak dengan kertas putih, tetapi dengan kertas hitam, Bapak Ibu. Kok bisa begitu, Pak? Karena walaupun dia belum berbuat dosa, tetapi dia sudah ada di bawah kuasa dosa. Dia sudah dikendalikan oleh dosa. Berapa banyak orang tua di sini yang saya percaya cukup normal untuk tidak pernah mengajari anak kita berbohong. Orang tua normal tidak akan ngajarin anaknya untuk berbohong. Tapi saya tolong tanya, siapa orang tua di sini yang nggak pernah dibohongi oleh anak? Halo? Anda yang sebagai orang tua sadar ya, anak kita masih kecil, bisa bohong. Kita larang dia, jangan makan permen, kamu lagi batuk. Lalu entah bagaimana, dia ngumpet-ngumpet makan permen. Dan kemudian kita tahu, orang tua kan lebih tahu daripada anak toh. Anak pura-pura, dia mau berkamuflase. Dia mau coba menutupi dirinya, orang tua kan tahu. Makan permen ya, coba buka mulut. Siapa ngajarin itu? Anda ngajarin dia? No. Kenapa dia berbuat begitu? Sinful nature. Beberapa hari keluarga berkumpul dan salah satu keponakan saya datang dengan anaknya 16 bulan. Keponakan saya punya anak, Bapak Ibu. Jadi anaknya keponakan saya panggil saya grandpa. Coba bayangkan. Wis tuwek, Saudara. Engkong. Saya bilang kebangetan ya. Tapi ya itulah fakta, Saudara. 16 bulan belum bisa terlalu banyak ngomong, tapi sudah sangat banyak menolak hal yang baik. Diberi susu, diberi makan yang baik, diberi mainan, ngambilnya apa? Garpu, pisau. Orang tuanya bilang jangan diambil. Wah, saya pikir siapa ngajarin kamu untuk berontak kepada maksud baik dari orang tuamu? Siapa? Sinful nature. Gak ada yang ngajarin, Saudara. Tapi dia begitu mudah untuk say no. Semua yang baik yang disediakan oleh orang tuanya, enggak. Maaf. Pakai diaper. Ya. Penuh, kotor, bau, ganti. No. Siapa ngajarin? Hei, itu kan kotor, perlu diganti yang baru. Enggak dengan oke, senyum, enggak. No, nanti kalau sudah dipaksa-paksa, teriak-teriak, baru menyerah. Siapa ngajarin untuk berontak? Sinful nature, kuasa dosa. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. Orang diajarin yang baik, yes. Agama menuntun yang baik, benar. Mengajarin cara-cara hidup yang baik, benar. Tapi kalau orangnya nggak baik, nggak akan berhasil, nggak akan bisa. Akan kembali lagi dengan sia-sia. Kenapa? Sinful nature-nya ini harus diberesin dulu. The power of sin itu mesti diberesin. Dan puji Tuhan, Yesus Kristus membebaskan kita agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Dosa bukan hanya sekedar kesalahan atau pelanggaran moral, tapi sebuah perbudakan rohani. Karena dosa memiliki kuasa, sehingga dosa itu mengikat, membutakan, dan membawa kepada kematian. Orang-orang yang belum dimerdekakan dari dosa, dia tidak bisa untuk tidak berbuat dosa, tidak bisa. Apapun yang dia lakukan akan balik situ lagi. Kadang-kadang dia mungkin kelihatan baik. Kadang-kadang saudara tahu lah di luar sana ya, bahkan orang-orang yang hidupnya demikian buruk bisa juga menjadi center class, menolong. Tapi saudara, saya gambarkan seperti ini. Anda diikat dengan tali, ya. Anda bisa berjalan 1, 2, 3, 4 bisa. Tapi Anda tidak bisa lebih jauh daripada itu. Kenapa? Karena begitu Anda mau keluar dari lingkaran setan itu, kekuatan kuasa dosa akan narik kembali. Tidak bisa saudara. Kelihatan memang ya 1-2 kali, orang ini kok baik ya. Oh ternyata dia baik ya. Tetapi kalau kita mau melihat ke dalam orang itu, dia terbatas pada rantai dosa ini. Dan itu yang menyebabkan sebaik apapun hidup orang, tidak bisa masuk sorga. Karena ada ikatan dosa yang melekat di dalam dirinya. Bukan soal apakah dia berbuat dosa atau tidak, tapi soal apakah dia diikat, dibelenggu, dikuasai oleh dosa. Dan orang-orang yang dikuasai oleh dosa, dia harus dengan paksa akan berbuat dosa. Dan lama-kelamaan dia akan merasa biasa dengan dosa itu. Banyak orang mencoba hidup baik tadi, ingin lepas. Di sini ada ikatannya, dia ingin menjauh. Bisa. Tapi satu saat harus balik lagi. Kenapa? Ini ada ikatannya. Banyak orang mencoba hidup baik untuk menebus masa lalu. Tapi tanpa Kristus, kita tidak akan bisa lepas dari belenggu itu. Kita butuh seseorang yang patahkan belenggu itu, sehingga kita bisa keluar dan lepas dari lingkaran dosa dalam hidup kita. Dan itu Yesus lakukan, dan hanya Yesus yang bisa mengerjakannya, saudara. Melalui salib kita dibebaskan dari kuasa dosa. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi, tetapi kita tidak tunduk kepada dosa, tidak dikuasai oleh dosa. Saudara, orang yang dimerdekakan oleh Kristus, bukannya dia steril kepada dosa, tidak. Dia bisa ceroboh, dia bisa hidup sembarangan dan jatuh. Tapi ketika dia jatuh, dia sadar, waduh ini salah, ini hal yang buruk. Dia bangkit, dia bertobat, dan dia jalan lagi. Dan dia bisa jalan lagi, kenapa? Karena ikatannya ini udah putus. Tapi kalau orang tidak, ikatannya belum diputuskan, dia jatuh, dia bangkit lagi, mau jalan, jatuh lagi. Kenapa? Ikatannya masih terus melekat kepada dia. Babi yang senang dengan lumpur, babi yang senang dengan hal-hal yang kotor dan berbau, Anda ambil, cuci bersih, kasih parfum, masukkan ke salon babi, kalau ada saya tidak tahu saudara. Anda lepas, kembali lagi ke lumpur. Kenapa? Sinful nature-nya dia ke situ. Jadi saudara, kita harus bersyukur. Kita itu di dalam kemerdekaan Indonesia, Tuhan itu sebetulnya memberi kemerdekaan kepada kita untuk tidak tunduk kepada dosa. Inilah kemerdekaan sejati. Kemampuan untuk tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sehingga saya bisa bayangkan ya Bapak Ibu, kalau pejabat-pejabat negara kita, kalau para menteri, kalau orang-orang hebat di negeri ini dibebaskan dari dosa. Wow, Indonesia ini kaya raya Bapak Ibu. Bayangkan tongkat kayu jadi tanaman Bapak Ibu. Bayangkan negara dengan kolam susu. Enggak tahu lagu itu? Enggak tahu? Oke, no problem. Berarti Anda belum terlalu tua, saudara. Itu lagunya Cost Plus, saudara. Apa itu Cost Plus? Oke lah, kita enggak bicara itu. Tapi Indonesia ini kaya raya.
Kenapa masih banyak pergumulan, kenapa masih banyak perjuangan yang berat? Karena banyak orang yang belum dimerdekakan dari kuasa dosa. Dan kuasa dosa, dengar, kuasa dosa punya ciri khas yang sama pada semua orang. Pada semua orang ciri khasnya sama. Apa itu? Egosentris. Segala sesuatu hanya tertuju buat dirinya. Kalau mereka berkata jabatan itu amanah, itu cuma lip service. Kalau mereka berkata saya mau menjadi pemimpin untuk melayani masyarakat, itu hanya sekedar abang-abang lambe Bapak Ibu. Hanya untuk menarik simpati supaya dia terpilih. Tapi sepanjang dia belum pernah dimerdekakan, egoistis dan egosentris akan selalu melekat kepada dia. Puji Tuhan, kita sekarang dimerdekakan. Dan kita bisa hidup tidak egoistis. Yang kedua, apa yang Kristus kerjakan? Yang kedua adalah di dalam Kristus, kemerdekaan Kristus adalah hidup dalam anugerah, bukan dalam hukuman. Mari kita baca Galatia 5 ayat yang pertama. Yuk baca lagi sama-sama ya. Ada 4, ini kita setengah jalan Bapak Ibu. Dan saya akan berusaha untuk menyelesaikan ini secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke? Asal Anda sama-sama saya, Anda responsif, saya akan selesaikan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, baik, sama-sama. Galatia 5 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berusahalah untuk tetap merdeka. Dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu perhambaan hukum dan upacara bangsa Yahudi. Apa itu belenggu perhambaan hukum dan upacara bangsa Yahudi? Singkat cerita saya katakan, itulah tuduhan rasa bersalah karena pelanggaran kita. Saudara, cara iblis tidak pernah berubah. Dari dulu saya percaya sampai nanti dunia selesai. Yaitu di dalam menghancurkan manusia. Dia pakai 2 cara. Tolong dengar, buka telinga Anda lebar-lebar. Please dengar baik-baik. Anak-anak muda dengar baik-baik. 2 cara iblis yang selalu dilakukan, yang sudah diterangkan, diceritakan, dikhotbahkan berkali-kali, tapi selalu berhasil. Yang sudah dibongkar melalui khotbah, tapi selalu berhasil. 2 hal. Yang pertama, iblis itu akan menggoda kita. Menggoda dengan apa? Dengan dosa. Dia gambarkan dosa itu sebagai sesuatu yang manis, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang memberikan pengalaman baru. Dia akan kamuflas, dia akan tutup itu dengan semua yang menyenangkan. Dia berikan gambaran di telinga kita, kalau kamu melakukan ini, kalau kamu punya ini, kamu akan begini. Semuanya seperti hidup di awan-awan. Dan itu dosa. Dan kita tertarik, kita berpikir, iya ya, kenapa saya nggak coba? Kenapa saya nggak cicipi? Lalu iblis berkata, come on, no problem. Just once, 1 kali. Nggak usah 2, nggak usah. Nanti kalau kamu nggak cocok, udah tinggalkan saja, nggak perlu. Tapi sekali ini coba. Kita berpikir, iya ya, aduh bagaimana, aduh rasanya tahu itu nggak boleh, tahu itu dosa. Tapi aduh bagaimana, rasanya kok enak, rasanya kok kepingin. Dan kita jatuh. 1 kali kita masuk, iblis berhasil untuk menjebak kita. Dan yang kedua dia kerjakan apa? Dia tuduh kita. Dosa, kotor, hina. Gak perlu 2-3 kali, gak perlu. 1 kali Anda masuk, langsung dituduh. Lalu iblis bilang begini, udahlah, udah 1 kali, udah biar basah sekalian, mandi sekalian. Cuman terpercik air kotor, udah mandi sekalian, tanggung. Itu kan yang terjadi. Iblis jebak, iblis tuduh. Dan orang-orang seperti ini ketika mau kembali kepada Tuhan, iblis juga bilang, jangan, itu gereja terlalu suci, kamu orang najis, lihat pandangan mereka, kamu belum datang, mereka sudah memandang kamu dengan curiga. Siapa yang pandang orang itu dengan curiga? Enggak ada, iblis ngomong di telinganya.
itu yang disebut dengan tuduhan. Tuduhan. Mari saya mau beritahu kepada kita semua. Berusahalah untuk merdeka dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh tuduhan. Banyak orang percaya hidup dengan rasa bersalah berlarut-larut. Selalu merasa tidak cukup baik. Selalu merasa Tuhan murka, Tuhan marah. Datang dalam ibadah, menyembah Tuhan gak bisa dengan bebas. Kenapa? Karena tiap kali dia merasa saya sedang dimarahi Tuhan, saya sedang dihukum Tuhan, saya sedang dimurkai oleh Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kebenarannya adalah ini. Kristus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Kita tidak perlu lagi untuk menebusnya. Ketika di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dia berkata sudah selesai. It is finished, sudah selesai. Semua dosamu yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Dia sudah bayar lunas. Tapi iblis tidak biarkan Anda merdeka. Iblis akan ingatkan terus tentang dosa itu. Padahal dosa itu dia juga biang keroknya. Waktu Anda terjebak masuk ke sana, dia tuduh terus hidupmu. Sampai engkau terkapar dan menyerah, engkau lumpuh dan disitulah iblis membelenggu engkau. Jangan hidup seperti orang yang masih terikat dalam tuduhan dosa. Tuhan sudah menghapusnya. Sekarang kita hidup karena kasih karunia-Nya. Kita berbuat dosa ya, tapi Tuhan itu mengampuni dosa kita. Dan ketika kita bertobat, Dia pulihkan kita dan bawa kita untuk bergerak maju. Yang ketiga, kemerdekaan dalam Kristus adalah kebebasan untuk. Dua tadi, dari kuasa dosa, dari tuduhan iblis. Sekarang yang ketiga, kemerdekaan itu dalam Kristus adalah kebebasan untuk mengasihi dan melayani. Baca lagi Galatia 5 ayat yang ke-13 sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Sekarang lanjutkan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ingat di depan saya katakan, apa ciri khas orang yang diikat dalam dosa? Semua sama, cirinya sama. Bentuknya macam-macam, tapi cirinya sama. Egois, egoistis, egosentris. Dan sekarang setelah belenggu dosa itu dipatahkan, sekarang kita belajar untuk memikirkan orang lain, melayani orang lain, peduli kepada orang lain. Dan tolong dengar baik-baik, untuk kita melayani orang lain, peduli orang lain, tidak ada korelasinya dengan berapa banyak yang kita punya. Tidak ada korelasinya. Jangan mau ditipu oleh iblis dengan mengatakan bahwa kamu masih kurang, kamu masih butuh, kamu masih banyak keperluan. Tidak usah bantu orang lain, pikirkan bagaimana kamu memenuhi kebutuhanmu. Nanti kalau kamu cukup, baru bantu orang lain. No, itu tipu daya. Karena apa? Karena orang yang melayani tidak berkorelasi langsung dengan apa yang dia punya. Artinya, tidak dibutuhkan kekayaan yang besar untuk orang mulai melangkah melayani. Tidak dibutuhkan prasyarat harta yang banyak untuk dia mulai melayani. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa kita telah dibebaskan oleh Kristus. Kita ingat orang lain, kita peduli orang lain. Tahun ini adalah tahun hidup berdampak. Gereja kita adalah gereja yang menjadi gereja berdampak. Kemerdekaan bukan berarti bebas berbuat sesuka hati, tetapi bebas untuk melakukan hal yang benar. Di luar Kristus kita tidak mampu mengasihi secara murni, tetapi di dalam Kristus kita punya roh dan kuasa untuk melayani dengan kasih. Orang-orang yang masih dibelenggu dalam dosa enggak berpikir untuk orang lain. Kalaupun dia berpikir untuk orang lain, itu ujung-ujungnya adalah untuk menguntungkan dirinya. Ada banyak orang yang bikin baksos, ya, bagi-bagi uang. Untuk apa? Supaya populer. Untuk apa populer? Supaya terpilih.
Untuk apa terpilih? Supaya jadi pejabat. Untuk apa jadi pejabat? Supaya bisa balik modal dan untung besar. Ujung-ujungnya apa? Buat dirinya juga. Walaupun kelihatannya begitu mulia. Waduh, duduk sama-sama dengan rakyat jelata, makan sama-sama. Untuk apa? Menarik popularitas. Supaya apa? Supaya terpilih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemerdekaan dalam Kristus bukan pasif, tapi aktif. Menjadi berkat, membangun, mengampuni, membawa terang. Tidak bisa terjadi kalau orang belum dimerdekakan. Tidak bisa Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau Anda lihat di luar sana, kenapa ya? Orang kok terus menerus berbuat dosa itu kenapa ya? Ya karena memang dia tidak pernah bisa berbuat selain dosa. Dia ada di dalam kuasa dosa. Ya semua dosa dia kerjakan. Yang terakhir. Nggak ada yang puji Tuhan. Biasanya terakhir membawa kesegaran baru. Yang keempat, kemerdekaan dalam Kristus adalah jalan menuju, jalan untuk hidup yang berbuah. Roma 6 ayat 22, baca lagi sama-sama. Ayat terakhir, semangat sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah yang percaya, katakan amin. Apa yang terjadi? Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dimerdekakan untuk berbuah, menghasilkan sesuatu. Pohon apel berbuah, buahnya tidak dimakan sendiri. Buahnya itu untuk orang nikmati, Anda dan saya nikmati. Hidup kita juga demikian. Kita diberkati oleh Tuhan, berbuah, tapi buahnya itu untuk orang lain, untuk menjadi berkat, untuk berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus mati bagi kita bukan hanya agar nanti kita masuk surga, tapi supaya hidup kita di dunia merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari kuasa dosa, tetapi juga merdeka untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Kesimpulannya ada dua hal. Merdeka dalam Kristus. Yang pertama, merdeka dalam Kristus artinya merdeka dari. Katakan sama-sama dengan saya. Merdeka dari. Sama-sama lebih keras. 2, 3. Merdeka dari. Dari apa? Dari dosa. Dari hukum Taurat. Dari rasa bersalah. Ketakutan. Luka masa lalu. Kebergantungan. Kebiasaan yang merusak. Merdeka. Artinya Anda mungkin saja masih berbuat dosa, tapi apa yang Anda lakukan memberikan duka cita yang begitu rupa. Rasanya Tuhan ampun aku salah. Anda bertobat, Anda bangkit dan Anda berjalan terus. Tapi orang yang masih dibelenggu dengan dosa, bukan jatuh dalam dosa, mencari lubang dosa seperti babi tadi. Udah dimandiin, udah dikasih parfum, dilepas, mestinya dia mencari tempat yang bersih. Enggak, kembali lagi ke tempat yang kotor, masuk lagi dalam lumpur. Itulah orang yang dibelenggu oleh dosa. Yang pertama, merdeka dari. Yang kedua, merdeka untuk. Sama-sama katakan, merdeka untuk. Lebih keras sama-sama, 2, 3. Merdeka untuk. Untuk apa? Untuk mengasihi, untuk melayani, untuk bertumbuh, untuk berbuah bagi kerajaannya. Tanpa orang dimerdekakan dari Tuhan, gak mungkin orang bisa mengasihi. Saudara tahu, mengasihi itu bukan sifat dasar manusia. It's not our nature, saudara. Our nature itu apa? Membalas. Our nature itu apa? Menghajar. Our nature itu apa? Menghukum. Itu our nature. Gak usah belajar. Saudara, semua manusia tahu apa artinya menghajar orang yang bersalah. Tapi untuk mengampuni orang yang berdosa, kita perlu belajar dengan susah payah. Dan Kristus memerdekakan kita
untuk kita belajar mengampuni, belajar mengasihi. Merdeka bukan akhir, tetapi awal dari panggilan untuk hidup bagi Tuhan. Dia mau merdekakan kita supaya kita bisa menjalani hidup yang bermakna, yang berdampak, yang berarti. Nah sekarang dengar, kalau Anda memiliki kehidupan yang berarti, maka kemerdekaan Indonesia menjadi sukacita buat kita semua. Kita tidak akan dipusingkan dengan yang ini korupsi, yang ini begini, yang ini menyelewengkan. Oke, no problem. Silakan orang berbuat apapun, tapi hidupku akan selalu berdampak buat orang lain. Dan itulah hidup yang benar-benar merdeka. Bapak Ibu, ada satu tempat di mana kita bisa praktekkan hidup yang merdeka. Yaitu kita akan segera punya program Gempita, gerakan memberi dengan sukacita, gerakan peduli memberi, ya peduli memberi, tapi dengan sukacita. Itu namanya Gempita, 20 September. Ayo jemaat Tuhan, bahkan anak-anak muda, saya ajak Anda. Jangan berpikir, Pak saya nggak punya uang banyak. Ini bukan soal uang banyak, ini soal hatimu yang ingin memberi. Ada hal yang kita mau bagikan kepada masyarakat di sekitar kita. GIB Gajah Mada harus menjadi terang buat masyarakat. Kali ini ada 5 kelurahan, biasanya cuma 2. Tapi tahun ini ada 5 kelurahan yang akan kita jangkau. Kelurahan-kelurahan di sekitar kita Bapak Ibu. Dengan apa? Pasar murah. Anda punya pakaian-pakaian yang masih layak, tapi karena Anda diberkati sehingga mengembang ke kanan ke kiri, pakaian-pakaian itu tidak cukup lagi. Daripada Anda simpan dan beriman untuk kembali, bawa, ya, berikan, ya. Ada orang berkata, enggak Pak, saya sedang OTW kurus. Oke. Kapan? Ya kapan-kapan Pak. Oke. Tapi daripada menunggu lama, bawa. Nanti ketika Anda udah kurus beneran, beli lagi yang baru, yang modern. Anda punya apa? Barang-barang di rumah yang sudah tidak dipakai lagi, daripada menumpuk, berikan. Yang masih layak ya, ini bukan tempat sampah Bapak Ibu. Anda juga kami akan berikan sembako gratis. Kita bisa makan 3 kali sehari, puji Tuhan. Ada banyak orang yang makan 1 kali untuk 1 hari. Berbagai gerakan kita buat. Nanti akan diterangkan kepada Anda di dalam perjalanan ke depan. Tapi hari ini saya mau beritahu, ini laboratorium, tempat praktek paling baik. Ayo kalau kita merdeka, kita ulurkan tangan tolong orang lain. Dan waktu kita tolong orang lain, itu satu indikasi yang paling jelas, engkau telah dimerdekakan oleh Kristus. Anda bisa hubungi panitia pastoral di lobi samping untuk menanyakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Gempita. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Orang-orang merdeka, pakai hidupmu bukan untuk dirimu lagi, tetapi untuk Tuhan dan kerajaannya. Setuju katakan amin? Yang mau katakan amin? Mari datang bersama-sama, katakan kepada dia, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sama-sama. Bagimu Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Semua kata
katakan, bagimu Tuhan. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi rencanamu Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya percaya, saya berharap kita cukup geram, marah, gusar dengan koruptor-koruptor di Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan kendalikan hati mereka. Mengambil uang rakyat untuk kepentingannya sendiri, untuk korporasinya sendiri, untuk anak cucunya sendiri. Kita jengkel sekali dengan orang-orang demikian Bapak Ibu. Karena yang mestinya untuk masyarakat diambil buat diri mereka sendiri. Tahu nggak saudara kenapa orang korupsi? Karena egoistis, dosa. Semua untuk dirinya. Dan dapat kesempatan, dapat peluang, dapat jabatan, dapat kuasa. Diraupnya semua untuk dirinya. Tapi Anda tahu, kita juga bisa jadi kena infeksi hal yang sama, egoistis dan egosentris. Ya kita nggak korupsi, kenapa? Karena kita nggak punya peluang untuk korupsi. Tapi kalau kita nggak patahkan dosa yang punya ciri yang sama, egoistis dan egosentris, ujungnya nanti kita nggak beda dengan mereka. Karena itu kita selalu gereja selalu membawa Anda, ayo hidup memikirkan orang lain, berdampak kepada orang lain, peduli kepada orang lain. Itu cara kita patahkan egoistis dan egosentris kita. Dan saya percaya kalau kita semua punya hati yang peduli kepada orang lain, kita mau membawa orang yang belum mengenal Yesus untuk datang kepada Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, hidup kita akan merdeka di tengah-tengah kemerdekaan Indonesia. Ayo nikmati kemerdekaan dengan mengizinkan Kristus memerdekakan kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan yes. Angkat tangan kita sama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan Bagi kemuliaan-Mu. Yes, amin. Genapi seluruh rencana-Mu. sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi genapi seluruh Indonesia penuh. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Sekarang Engkau yang berbicara dalam hati kami. Engkau yang bekerja di hati kami. Engkau yang menerjemahkan di hati kami. Dan Engkau yang mendorong kami untuk melakukannya. Kami mau benar-benar merdeka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Sekarang kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Berikan persembahan kita lewat online. Itu menolong kita semua Bapak Ibu. Dan kalau Anda ingin memberikan persembahan tunai, kami memberi kepada Anda envelope. Yang butuh envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan. Kami akan memberikan kepada Anda. Yang butuh envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan. Tolong jangan turun tangan dulu biar Asher lihat tangan Anda. Mungkin mereka melihat di tempat yang lain. Sabar sebentar Bapak Ibu. Tolong angkat tangan lebih tinggi supaya tangan Anda dilihat. Iya.
Oke, baik. Sabar sebentar. Oke, sudah semua? Anda yang menerima envelope nanti masukkan persembahan di kotak-kotak berwarna orange di setiap pintu keluar. Kami akan mengumpulkannya. Masukkan ke dalam, jangan ditaruh di atas Bapak Ibu ya, masukkan ke dalam. Mari kita berdoa, serahkan persembahan kita dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita, ucapan syukur. Semua yang kami beri asalnya juga daripadamu. Sehingga dengan sukacita, dengan leluasa kami bisa memberikan. Dan kami percaya lewat setiap persembahan ini, program gereja bisa berjalan dengan baik, ditopang dengan baik, dan jiwa-jiwa bisa dilayani dengan lebih baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah persembahan ini Tuhan, dan biarlah dengan sukacita kami membawanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan persembahan dengan sukacita. Kita akan dilayani oleh tim keroncong pastoral. Namanya Keroncong De Juara. Yang akan dan diisi dengan personel-personel ex-pejuang 45 Bapak Ibu. Tuhan berkati kita. Gembira, gambang
Gusti sing neresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. Di dalam Yesus ku pasti menang. La 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 Gadol Elohai Shibuki Gadol Elohai Kol echad yireh Ki Gadol Elohai. Shalom, Jemaat GBI Gajah Mada yang kasih Tuhan. Kembali lagi di Genius, berita unik dan informatif bersama saya Sinis. Saat ini saya sedang berada di Gunung Tabor, tempat di mana Yesus dimuliakan. Nah, saya akan mengajak jemaat untuk berjalan-jalan di sekitar Gunung Tabor. Tapi saya juga ingin mengajak jemaat untuk menyimak info sepekan di GBI Gajah Mada Semarang. Yuk! Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung, hari ini juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online dengan tema Merdeka dalam Kristus bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo. Untuk para wanita, mari hadir dalam acara Independence Day Makeup Competition komunitas WOW pada hari Rabu 20 Agustus 2025 jam 5 sore di lantai 2 Gama Tower. Untuk jemaah dewasa muda, mari datang di ibadah Fresh dengan tema Discipleship pada hari Rabu 20 Agustus 2025 jam 6:30 malam di Gama Tower lantai 4. Mari datang dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 21 Agustus 2025 jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang bersama Pastor Elijah Sutopo. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 jam 9 pagi di Gama Tower lantai 2 dengan tema Hati yang Bijaksana dilayani oleh Bapak Jo Cornelius. Untuk anak-anak muda, mari datang dan meriahkan acara Kingdom Food Festival 2025 pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 mulai jam 10 pagi dengan berbagai kompetisi yang memperebutkan Piala Wali Kota dan acara Food Bazaar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Miss Olga di 0813 9001 6313. Jangan lewatkan ibadah Sega Kids GBI Gajah Mada Semarang pada hari Minggu 24 Agustus 2025 di Gama Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Tuhan Yesus selalu bersamaku.
Untuk para remaja, jangan lewatkan ibadah Epic Teen Indonesia pada hari Minggu 24 Agustus 2025 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, Klinik Pratama Rumah Mujizat memberikan diskon 15% untuk poli umum dan poli gigi. Promo diskon mulai 1 Agustus 2025 sampai dengan 29 Agustus 2025. Untuk informasi pendaftaran poli gigi bisa menghubungi 0851 0096 8120. Bagi jemaat yang ingin melihat dan mendownload beberapa foto kegiatan di GBI Gajah Mada Semarang, maka bisa mengunjungi galeri kegiatan gereja di website gbigajahmada.com dengan mengikuti panduan yang tertera di tampilan yang ada. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8:45, rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu-pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di pintu-pintu keluar ruang ibadah. Is our God, sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. Sing it together, how great is our God. Nah, itu tadi jalan-jalan kita di sekitar Gunung Tabor. Nah, di belakang kita ini gerejanya sangat indah, bukan? Selesai juga informasi serbakan di GBI Gajah Mada Semarang. Sampai jumpa di Genius minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu agar bisa hadir kembali besok sore jam 6 di tempat ini untuk kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan berdoa bagi bangsa Indonesia di ibadah Night Worship dan doa bagi bangsa jam 6 sore di ruang utama ibadah GBI Gajah Mada. Dan acara ini terbuka untuk umum Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa hadir bersama dengan rekan-rekan yang lain dan mungkin bisa mengajak saudara Anda untuk bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan berdoa bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, dari kelas SPY Bapak Ibu, tapi untuk kali ini kami ingin menyampaikan bahwa kelas SPY Teens untuk anak remaja angkatan yang keempat akan dimulai besok Selasa tanggal 19 Agustus ya. Untuk anak-anak remaja usia 12 sampai 15 tahun akan ada kelas SPY Teens dan akan dimulai pada besok Selasa tanggal 19 Agustus jam 6:30 malam. SPY Teens juga akan diadakan setiap Selasa jam 6:30 malam Bapak Ibu. Jadi bagi orang tua yang memiliki anak usia remaja, sekali lagi usia 12 sampai 15 tahun dan belum dibaptis, mohon bisa segera mendaftarkan anak Anda karena sekali lagi baptisan akan dilakukan di kelas SPY. Pendaftaran SPY Teens dapat dilakukan melalui scan QR Code yang ada di layar LED atau jika Anda kesulitan bisa ke Information Center setelah ibadah ini selesai. Kemudian pengumuman berikutnya dari komunitas youth, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk bisa hadir untuk ikut berpartisipasi meramaikan kegiatan Kingdom Food Fest yang akan diadakan besok hari Sabtu tanggal 23 Agustus mulai jam 12 siang sampai jam 9 malam. Tempatnya adalah di halaman parkir GBI Gajah Mada. Bapak Ibu, Anda bisa hadir, jangan hadir sendirian tapi bisa ajak keluarga Anda, rekan-rekan Anda yang lain supaya kita bisa bersama-sama meramaikan kegiatan Kingdom Food Fest. Acara ini dimeriahkan dengan berbagai lomba, ada juga workshop dan juga ada food bazar. Pendaftaran lomba yang masih dibuka sampai hari H nanti adalah dog show competition. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran lomba serta workshop, setelah ibadahnya selesai, Bapak Ibu bisa menghubungi panitia Kingdom Food Fest di lobi samping. Nanti akan ada counter youth, Bapak Ibu bisa bertanya lebih lanjut dan Bapak Ibu bisa mungkin ingin mendaftar berpartisipasi di workshop ataupun lomba, silakan bisa menghubungi panitia. Besok di PD Immanuel pada hari Kamis, besok Kamis jam 6 di tempat ini kita akan dilayani oleh Pastor Elia Sutopo.
Pastor Elia Sutopo akan bersama-sama dengan kita. Besok hari Kamis tanggal 21 Agustus kami mengundang Bapak Ibu sekali lagi bisa hadir di ibadah tengah minggu. Dan kita percaya akan ada berkat rohani yang Tuhan sediakan melalui pelayanan Pastor Elia Sutopo. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kami ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang mungkin, menyampaikan bagi Bapak Ibu yang mungkin di minggu yang lalu Anda belum bisa hadir di tempat ini. Di minggu yang lalu kami mengumumkan bahwa ada pembagian souvenir pernikahan dari Agus dan Joy. Tapi jika Anda di minggu yang lalu tidak bisa hadir dan baru bisa hadir di minggu ini, maka setelah ibadah ini selesai, Anda bisa ke Information Center untuk mengambil souvenir pernikahan Agus dan Joy. Sekali lagi, bagi jemaat yang belum mendapatkan souvenir pernikahan Agus dan Joy, setelah ibadah ini selesai, Anda bisa mengambilnya di Information Center. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Dengan hormat sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, kita akan membaca ayat pengakuan kita yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai 2. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama dengan suara mantap kuat 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan sambil mengangkat tangan kita. Dan kita membaca bersama-sama dengan suara mantap kuat 2, 3. Aku tidak mau patah semangat, aku akan bangkit dan menjadi terang. Kemuliaannya ada padaku. Dunia penuh dengan kegelapan, namun aku tidak berjalan dalam kegelapan. Karena Tuhan adalah terang hidupku. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita kepalkan tangan kita, teriakan yel kita mantap, semangat. Semangat GBI Gajah Mada, lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dia Raja, Dialah Dia Raja, Raja, Dialah Raja. Mari suami istri gandeng tangan bersama, Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk sebentar saja, bersyukur kepada Tuhan di ibadah hari ini. Setelah Anda bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu keluar terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.
pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya. Tak ada yang sama, itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh, 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 aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh, indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Pedulikan ada di mana, hati tertanam untuk negeri ini. Walau dunia riuh menggerak, damai selalu bumi pertiwi. Ada tak sama yang membuat kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh, 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 aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh, indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Berbeda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh, 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 aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh, indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Kita Indonesia, kita Indonesia, yeah, yeah. Kita Indonesia.